Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya bincang-bincang matematika. Untuk kali ini saya akan merangkum dari video-video singkat 15 menitan atau kurang terdahulu bagi Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, adik-adik semua yang ingin belajar matematika dengan cara atau strategi saya berkaitan dengan operasi hitung, bisa membuka YouTube, ya, buka dulu YouTube, lalu tulis Muzawin Channel, itu kata Muzawin ada di situ, di layar, W-nya 2, Muzawin Channel, ya kebetulan N-nya 2, ya, Muzawin Channel, ya, kemudian pilih, misalnya diteruskan saja Muzawin Channel, lalu lanjutkan matematika titik dua. Nanti akan ada beberapa matematika pilih dan mulailah ya belajarnya dari YouTube YouTube yang semoga berurutan supaya menyambung. Ya. Mulai dari awal yaitu seorang anak harus mengenal suatu bilangan, tentu saja bilangan asli terlebih dahulu, bilangan asli, dan tentu dengan variasinya mau mengenalkannya, tapi arahnya juga nanti dengan gambar, ada garis bilangan. Kalau bilangan asli mulai dari satu, dua, tiga, empat terus ya buat garis bilangan. Sampai tak terbatas dengan garis bilangannya itu pada garisnya diberi tanda panah pada ujungnya, menandakan terus-menerus tidak ada habisnya. Dan kemudian dari situ kenalkan penjumlahan, pengurangan dengan sistem strategi arah. Kalau menambah atau menjumlahkan itu ke arah kanan gerakannya, kalau mengurangi ke arah kiri. Mau mundur juga tidak apa-apa, maju mundur itu kan agak sulit ya kanan kiri saja. Ya karena gambarnya kan dua dimensi di papan tulis atau di kertas itu ke kanan ke kiri ya gerakannya. Ke kanan menjauhi angka satu, terus kanan ke kiri mendekati angka satu. Nah dari situ juga diperkenalkan penjumlahan pengurangan dengan baik sudah dikuasai, lalu kenalkan juga perkalian sebagai penjumlahan berulang, ya, dan juga pembagian sebagai pengurangan berulang. Ya. Setelah itu bisa mengenalkan lah bilangan nol. Ya. Nah, sehingga garis bilangannya itu mulai dari nol, satu, dua ke kanan gitu terus ya. Jadi ya, dilengkapi dengan bilangan nol. Tentu saja untuk mengenalkan nol itu juga dengan cara kan, guru. Ya misalnya dengan berbagai hal pengertian dari nol silahkan. Ya tentu ini rangkuman saja. Nah jangan lupa setelah itu buat tabel penjumlahan dari nol sampai 10. Ya, tabel yang ke atas itu yang di atas itu dari 0 sampai 10, yang bawah 0 sampai 10, lalu buat tabelnya isinya. Nah, dari situ anak-anak diminta mulai menghafalkan dengan cepat. Ya. Misalnya 7 tambah 8 sama dengan 15 itu cepat. Dan juga diberi pemahaman kalau ada 15 itu kalau dikurangi 8 sama dengan 7, kalau dikurangi 7 sama dengan 8, misalnya begitu. Ya. Itu sekaligus tabel jumlahan itu untuk pengurangan dan diminta untuk menghafal agar cepat itu ya,
andai kata 80% tercapai hafalannya, syukur 100% hafal. Nah, itu sudah bagus. Nah, anak-anak diminta menyimpan itu atau ditulis di bukunya itu ada tabel. Enggak, anak-anak yang kurang mampu, yang kurang cerdas itu bisa terbantu dengan melihat tabel. Karena belajar tidak mengapa ya. Hanya mungkin suatu ketika guru mengatakan nanti kalau ulangan tidak pakai tabel, atau ulangan pakai tabel dulu tidak apa-apa. Lalu suatu ketika besok ulangan lagi tidak pakai tabel, sehingga anak-anak terpaksa menghafalkannya secara cepat. Ya. Kalau nanti secara cepat sudah bisa melakukan penjumlahan semacam itu, ya itu akan lebih bagus. Kemudian perkalian, demikian pula buat tabel, ya bisa 0 sampai 10 atau minimal 1 sampai 9, sehingga anak-anak dengan melihat tabel itu awalnya punya tabel, lalu lama-lama diminta menghafal, menghafal perkalian-perkalian dalam tabel itu. Syukur semuanya hafal, kalau tidak 80% sudah bagus, ya. Tinggal beberapa yang belum hafal, dia akan bisa berpikir nantinya. Tapi syukur hafal, ya sehingga akan dengan cepat misalnya akan mencari atau ketika ditanya 8 kali 8 itu akan cepat sekali 64 itu. Jadi sampai hafal. Ya. Bahasa kita dengan kiasan itu seperti di luar kepala sudah hafal. Ya. Misalnya 9 kali 7 itu 63. Nanti strategi yang lain misalnya 9 kali 7 itu misalnya dikalikan 10 dulu, 7 kali 10 70 dikurangi 7 boleh juga. Itu strategi nanti, ya yang penting anak-anak hafal dulu, ya. Hafal dari beberapa perkalian itu syukur semuanya itu banyak yang hafal lah begitu, ya. Dan juga sekaligus pembagian, misalnya 4 kali 8 32, ya. Lalu kalau 32 dibagi 48, 40, 32 dibagi 84 gitu ya. Saya ulangi, 4 kali 2 itu 4 kali 2, misalnya 4 kali 2 8, ya. Lalu kalau 8 dibagi 2 4, kalau 8 dibagi 4 2. 4 kali 8 itu 32, kalau 32 bagi 4 8, 32 bagi 8 4. Itu sekaligus belajar seperti itu. Jadi tabel itu di bawah. Bagi anak-anak yang kurang mampu, supaya cepat nanti bisa melihat tabel ketika perkalian itu. Nanti akan bermanfaat ketika dia mengalihkan, ya, perkalian bersusun. Jangan dibuat stres, mereka tidak bisa mengalihkan misalnya 7 kali 7, ya, tidak ketemu-ketemu, lalu menjadi matematika itu sulit, masih juga mengalihkan yang lain kalau dalam perkalian bersusun. Nah, tentu saja nanti jika sudah hafal ya sudah, tidak usah dibawa lagi. Seperti orang dewasa, para guru juga yang lain, itu kalau sudah hafal, sudah tahu dengan cepat ya sudah dibawa lagi. Itu dalam proses belajar saja, ya, anak-anak. Kemudian dikenalkan, setelah itu setelah selesai, setelah paham macam itu dengan masih tetap dengan bilangan cacah ya 0 1 2 3 4 5 dan sebagainya, bilangan asli dengan tambahan 0 itu tadi, ya. Baru sekarang bergeser kita kenalkan bilangan negatif, ya, dengan garis bilangannya, ya. Kita ambil yang negatif saja dari 0, -1, -2, jangan yang positif tinggalkan dulu, ya. Nah, di situ kita belajar juga tentang eh, mengulangi operasi hitung, yaitu eh, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, ketika menjumlahkan atau menambah itu arah geraknya kalau menambah itu sebaliknya, kalau tadi di bilangan asli itu ke kanan menambah, kalau ini malah ke kiri menjauhi 0, ya gitu. Lalu kalau apa mengurangi bergeraknya ke kanan. Nah, seperti itu dikenalkan sehingga nanti ini untuk dasar-dasar eh,
menjumlah dan mengurangi untuk bilangan bulat dan juga mengalihkan, membagi ya bilangan bulat yang negatif. Ya, disebut bilangan bulat negatif. Ya. Setelah semuanya itu dilakukan dengan sampai pada tanda-tanda ya, tanda-tanda dalam perkalian itu kalau positif kali positif, positif, positif kali negatif ya, itu dilakukan seluruh bilangan bulat ya. Saya ulangi setelah bilangan yang negatif itu dilakukan, kemudian dilakukan pembelajaran untuk seluruhnya bilangan bulat. Ya, dari itu sampai mengenal anak-anak nanti ya dikenalkan kalau positif kali positif positif ya kemudian positif kali negatif negatif, negatif kali positif negatif, negatif kali negatif positif. Nah, itu dikenalkan dari bilangan bulat itu dengan pola ya. Untuk negatif kali negatif itu dengan pola ya bisa diikuti ya dari video-video saya terdahulu. Ya, mudah-mudahan membantu ya. Ya. Baru belajar misalnya perkalian bersusun itu sekarang perkalian bersusun itu yang dilatih itu kecepatannya, kecepatan di dalam menghitung. Jadi banyak drill, latihan, 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 dan juga pembagian. Ya, pembagian itu dengan konsepnya yang pengurangan berulangan atau dengan konsep misalnya 8 dibagi dua itu ada berapa duaan di dalam 8. Ya, dua ada 4 ternyata kan. Itu ya, jadi ada hasilnya 4. Itu sama saja dengan 4 kali 2, ya 8 sama dengan 4 kali 2. Atau 8 bagi 2 sama dengan 4 sekaligus sebagai pemikiran yang secara otomatis nanti misalnya 8 bagi 2 sama dengan 4 itu seperti penyebutnya dikalikan. Ya, kenapa kok bisa pindah penyebutnya? Lah itu sebenarnya bilangan itu perwakilan dari sesuatu. Ya, jadi ada 8 benda misalnya, bagi dua, 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 ada 4. Itu ya. Jadi 8 bagi 2 sama dengan 4. 8 itu sama saja dengan 4 kali 2. Ya tentu saja kalau dibalik 8 bagi 4 ada 2 empatan. Itu sama dengan 2. Itu sama dengan 2 kali 4. Nah, seperti itu konsep-konsepnya. Dan nanti setelah mengenalkan bilangan pecahan, maka diajari dengan perkalian pecahan. Ya, kalau mengalihkan pecahan, lalu masalah tanda tadi sudah ya, perkalian, dan juga pembagian pecahan. Yang juga misalnya kalau ada 10 dibagi setengah, itu ada berapa setengahan di dalam 10. Ya dengan menggunakan garis bilangan itu gampang ya dan sampai 10 ya sampai 10 ada 10 mesti ada 10 satuan ukuran. Nah, kemudian tengahnya ditandai gitu semuanya karena setengah butuhnya setengah ya ada berapa setengahan ada berapa setengahan dalam 10 itu nanti bisa dihitung ada 20 gitu jadi 10 bagi setengah sama dengan 20. Nah, seperti tadi konsepnya juga sudah diberitahu kalau sesuatu dibagi lalu bisa dikalikan jadi sama saja dengan 10 itu sama dengan 20 kali setengah atau setengah kali 20 silakan saja. Ya tentu saja nanti kalau pembagian pecahan dengan pola-pola semacam itu anak paham sudah paham sudah cukup ya tidak usah diberi hal-hal yang lain yang rumit-rumit anak-anak itu karena tidak ingin dilatih jadi guru kan. Jadi anak-anak hanya supaya bisa mahir dalam matematika agak cepat menghitung ya begitu. Nah, begitulah operasi hitung antara lain lakukannya sekali lagi untuk bisa mengikuti pembicaraan saya ini ikuti ya buka ya Musawin Channel kemudian tulis matematika dan ikuti dari awal mudah-mudahan menjadi mudah ya dalam belajar matematika. Sekian saja, mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.